Untuk mengetahui perkembangan terbaru dari rangkaian KTT G20 Summit sebelum puncak acara pada hari Selasa dan juga Rabu, kita akan tanyakan dengan jurnalis Kompas TV ada Paskalis Iswari di BICC Nusa Dua Bali. Paskalis, selamat siang. Tadi Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Joe Biden. Mengapa pertemuan ini digelar sebelum puncak G20? Jadi sebenarnya karena acaranya padat sekali, Woro. Tidak hanya Presiden Amerika Serikat dan juga Presiden Tiongkok yang dijadwalkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Sudah banyak sekali antrian pemimpin-pemimpin negara yang ingin melakukan bilateral meeting ataupun multilateral meeting dengan Presiden Joko Widodo. Jadi ketika ada jadwal yang bisa disisipkan, memang langsung disisipkan. Meskipun kalau dilihat memang yang diutamakan ini adalah negara-negara yang terbilang cukup strategis buat Indonesia. Amerika Serikat, lalu nanti sore rencananya dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Pertemuan dengan Xi Jinping rencananya nanti sore karena sampai saat ini Presiden Tiongkok belum mendarat di Bali. Kalau bicara soal Amerika, tentu kita tahu bahwa hubungan Indonesia dan Amerika Serikat ini kenapa dibilang strategis tidak hanya soal politiknya saja, tapi kalau dilihat dari hubungan bilateral secara perdagangannya, ekspor impornya, Amerika Serikat dan Indonesia ini menjadi mitra strategis karena Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang mengimpor cukup besar beberapa komoditas dari Indonesia. Ini kenapa akhirnya diselipkan jadwalnya Presiden Joko Widodo bisa bertemu terlebih dulu dengan Presiden Amerika Serikat. Mengingat Woro dan juga saudara, jadwal Presiden benar-benar padat. Kemarin ketika mendarat sampai di Bali malam hari ini langsung pergi ke salah satu side event G20. Lalu pagi tadi subuh-subuh terbang lagi ke Solo untuk tadi meresmikan masjid. Balik lagi ke Nusa Dua langsung bilateral meeting dan sampai nanti malam ini jadwalnya sudah padat sekali. Ada beberapa acara yang dijadwalkan akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Tapi apa sebenarnya yang dibicarakan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden bersama dengan Presiden Joko Widodo? Kami masih menanti karena pertemuannya tertutup dan mudah-mudahan akan ada konferensi pers untuk memberitahukan sebenarnya apa saja yang jadi pembicaraan keduanya. Woro. Selain pertemuan bilateral, apa yang menarik dari set event gelaran G20 hari ini, Pak Calis? Nah, yang menarik sebenarnya banyak. Saya coba bagi dari beberapa side event, Woro. Yang pertama dari jalur keuangan. Dari jalur keuangan hari ini ada beberapa meeting ataupun beberapa yang dilakukan, misalnya ada pertemuan soal sukuk, lalu juga soal Islamic Finance, lalu juga soal digital payment. Dari side event jalur Trihita Karana hari ini rencananya Presiden juga akan menutup, dan dari jalur B20 atau Business 20 masih terus digelar hingga siang hari ini. Nanti Presiden juga kalau dilihat jadwalnya juga akan menutup acara B20 yang memasuki hari kedua hari ini. Tapi yang paling menarik sebenarnya sejak tadi pagi hingga siang hari ini sebenarnya adalah ketika CEO Tesla sekaligus CEO Twitter yaitu Elon Musk hadir meskipun secara virtual di acara salah satu session di B20 meeting ini, yaitu di session berjudul Navigating Future Disruption of Global Technological Innovation. Jadi Elon Musk berbincang one on one ini dengan Anindya Bakri yang merupakan CEO dan juga Presiden Director Bakri and Brothers. Ketika Elon Musk hadir di sebuah layar besar, ini kondisinya gelap. Jadi ternyata di lokasi Elon Musk sedang melakukan sambungan secara digital ini mati lampu, saudara. Beberapa menit sebelum Elon Musk harus tersambung di acara yang besar ini yang dihadiri ribuan kepala-kepala perusahaan di acara B20 meeting pada hari ini. Jadi gelap kondisinya dan dia minta maaf karena ini mati lampu gitu. Jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain juga. Kondisinya gelap sekali dan di sana karena ada perbedaan jam juga di kita di Indonesia ini masih siang, di tempat Elon Musk ini sudah gelap, makanya udah sangat tidak membantu cuaca dari panas dari luar juga tidak ada, makanya gelap sekali. Tapi ketika melakukan diskusi dengan Anindya Bakri, ini Elon mengucapkan terima kasih karena panitia B20 mengirimkan sebuah batik yang digunakan juga tadi dalam sesinya, batik yang berasal dari Sulawesi Tengah.
Nah pertanyaannya, ini kan batik sebenarnya ataupun kain asal Nusantara ini banyak sekali. Kenapa memilih Sulawesi Tengah untuk dikirimkan ke Elon Musk? Nah Sulawesi Tengah ini saudara adalah salah satu daerah penghasil nikel terbesar di Indonesia. Nikel adalah komponen utama untuk membuat baterai di mobil listrik. Nah kita tahu nih Elon Musk sebagai CEO Tesla, penghasil mobil listrik. Mungkin ini juga salah satu colekan dari pemerintah Indonesia supaya mungkin bisa investasi benar-benar di dalam negeri di Indonesia, jangan hanya wacana saja, mengingat sampai saat ini belum ada kesepakatan soal investasi yang selama ini terus digaungkan oleh Elon Musk ketika bertemu Presiden Joko Widodo ketika di Amerika Serikat. Nah setelah itu Elon Musk juga mengatakan minta maaf karena nggak bisa memenuhi undangan datang ke Bali karena pekerjaannya memang padat sekali. Kami akan berikan kepada Anda saudara cuplikan ketika Elon Musk tadi berbincang di salah satu sesi di B20 meeting. Hi, Sorry, Elon. we actually just weirdly. Nice shirt. Hi, we had a power outage about 3 minutes before this call. My apologies. That's why I'm like bizarrely in the dark here. And I'm just looking at this video and it's so bizarre. Well, you look like you're in a dark place. I'm sitting here in the dark surrounded by candles. I know. Yeah. It's so bizarre. So that's the beauty of being in Equator, Elon. When it's Yeah. dark there, it's bright here. Jadi bukan hanya Elon Musk yang hari ini jadi pembicara, perbincangannya juga cukup menarik. Banyak yang ditanya soal pandangan Elon Musk soal dunia digital di Indonesia, lalu bagaimana dukungannya terhadap transisi energi dan bagaimana pandangannya soal mobil listrik. Tapi pada hari ini juga dijadwalkan akan ada bos Amazon yaitu Jeff Bezos akan jadi pembicara dan juga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Demikian laporan dari gelaran G20 dari Nusa Dua Bali. Saya kembalikan ke Woro di studio. Kami nantikan laporan Anda selanjutnya karena menarik sekali ini mendengarkan laporannya Paskalis dari gelaran G20. Terima kasih Paskalis Iswari dari Nusa Dua Bali.